Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tracy Managultom. Saya akan mempresentasikan materi tentang monopolistik. Karakteristik pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Secara umum, pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana banyak produksi atau penjual menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produknya tidak homogen atau berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Yang keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Keseimbangan perusahaan jangka pendek. Kurva permintaan perusahaan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan monopoli. Analisis keseimbangan pada perusahaan monopolistik sama dengan analisis pada perusahaan monopoli. Bedanya, permintaan yang dihadapi perusahaan persaingan monopoli adalah sebagai seluruh permintaan pasar, sedangkan yang dihadapi perusahaan persaingan monopolistik adalah sebagian dari permintaan pasar. Pasar persaingan monopolistik dan efisiensi ekonomi. Yang pertama, keseimbangan perusahaan jangka panjang. Sifat perusahaan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh keuntungan normal. Yang kedua, persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga hanya yakni usaha-usaha di luar perusahaan, harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Persaingan bukan hanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang pertama, diferensiasi produk, yakni menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan-perusahaan lain. Barang yang berbeda corak tersebut akan menjadi daya tarik konsumen sehingga meningkatkan keuntungan bagi penjual. Yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Tujuan melakukan promosi penjualan adalah yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai produk sehingga konsumen mengetahui produk apa saja yang dijual secara lebih rinci. Yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif sehingga konsumen dapat mengetahui keunggulan produk perusahaan dibanding produk lain. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen sehingga konsumen tidak beralih kepada perusahaan yang lain. Yang ketiga, pengaturan pasar persaingan monopolistik dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik belum memerlukan pengaturan dikarenakan berlandaskan 3 argumen, yaitu yang pertama, daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang atau debt weak loss relatif kecil. Yang kedua, permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. Yang ketiga, ketidakefisien
yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, diimbangi dengan kenikmatan konsumen, harga beragamnya produk, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Sekian hasil presentasi saya mengenai materi monopolistik. Terima kasih. Selamat pagi.